Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Wuli Ayahi Ilmiati dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Pak Ridwan. Nah, saya akan menanggapi sebuah kasus di mana terdapat sebuah desa kecil yang terkenal dengan komunitasnya. Seorang dokter baru saja memulai praktiknya. Ia bertekad untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi pasiennya. Namun, pasien itu menolak dengan alasan bahwa keyakinan agama mereka melarang pengobatan medis tertentu. Mereka lebih memilih untuk mengandalkan doa dan pengobatan tradisional. Nah, jadi bagaimana filsafat ilmu dapat menjembatani antara praktik medis dan keyakinan agama? Dan juga apa peran etika untuk mengambil keputusan dalam masalah ini? Ilmu kedokteran adalah ilmu dan praktik yang melakukan diagnosis, terapi, dan juga pencegahan penyakit. Jadi kedokteran itu meliputi berbagai praktik perawatan kesehatan yang berkembang untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan pencegahan dan pengelolaan penyakit. Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu kedokteran adalah usaha pemahaman, pemeliharaan, dan juga pengelolaan kesehatan manusia dalam matriks biososial, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Jadi dalam konteks ini, filsafat ilmu dapat membantu dokter dan juga masyarakat untuk memahami bahwa kedokteran bukanlah musuh agama, karena bagaimanapun juga pengetahuan adalah usaha manusia untuk memahami ciptaan Allah dan menjaga kehidupan. Sebelumnya juga perlu kita pahami bahwa ilmu kedokteran bukan bertujuan untuk menyaingi keimanan, tapi karena ilmu itu berkembang dari proses pengamatan, penelitian, dan pembuktian yang bertujuan untuk membantu kehidupan manusia. Dengan pemahaman ini, ini adalah bentuk salah satu ikhtiar yang dianjurkan dalam agama. Jadi, dari sisi epistemologis juga filsafat ilmu mengajarkan bahwa kebenaran tidak hanya berasal dari wahyu atau tradisi, tapi juga dari pengalaman dan pemeliharaan ilmiah atau penelitian ilmiah. Oleh karena itu, tidak salah kalau sebagai dokter menggunakan pengetahuan modern selama itu tidak bertentangan dengan agama. Jika pengobatan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, maka ia sejalan dengan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi kehidupan. Jadi, penting bagi dokter untuk menjelaskan bahwa menggunakan ilmu kedokteran bukan berarti menegakkan keimanan, melainkan menjalankan amanah untuk menjaga kesehatan yang juga menjadi bagian dari ajaran agama. Nah, selain filsafat ilmu, etika juga sangat penting dalam pengambilan keputusan, yang mana melibatkan perbedaan nilai dan keyakinan. Dalam dunia kedokteran, etika menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai masalah, terutama ketika pasien dan tenaga medis memiliki pandangan yang berbeda. Yang pertama itu mengajarkan bahwa pasien memiliki hak untuk mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri dan pengobatannya sendiri. Jadi sebagai dokter tidak boleh memaksa, tapi harus menghargai pilihan pasien, bahkan kalau pilihan itu berbeda dengan saran medis. Yang kedua, menekankan bahwa dokter harus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, kebaikan ini bukan hanya dilihat dari sudut pandang medis, melainkan juga dari sisi sosial dan spiritual pasien. Dan jadi pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi sangat diperlukan. Yang ketiga, meyakinkan agar dokter tidak melakukan tindakan yang membahayakan pasien dan termasuk membahayakan secara psikologis.
atau sosial. Kalau dokter memaksa pasien menjalani pengobatan tanpa mempertimbangkan keyakinannya, bisa menyebabkan ketidakpercayaan bahkan trauma bagi pasien. Lalu yang keempat, menuntut agar setiap pasien diperlakukan secara adil dan tidak didasari oleh diskriminasi, termasuk atas dasar keyakinan. Semua orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi solusi yang bisa diberikan atau dilakukan oleh dokter dalam kasus ini bukan dengan menolak keyakinan pasien, tapi dengan melakukan pendekatan dialog yang terbuka. Dokter bisa mendengarkan pasien, alasan pasien, kemudian menjelaskan manfaat pengobatan dari sisi medis sambil tetap menghargai sudut pandang religius pasien. Sebagai contoh, dokter bisa berlaku atau bisa berkata bahwa doa dan pengobatan tradisional tetap bisa dilakukan, tapi alangkah baiknya diimbangi dengan pengobatan medis sebagai bentuk ikhtiar. Dokter juga bisa merujuk pada tokoh agama atau ustadz setempat untuk menjelaskan bahwa dalam ajaran agama menjaga kesehatan adalah bentuk ibadah. Jadi filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa ilmu dan agama bisa berjalan berdampingan. Etika juga mengajarkan kita untuk menghormati dengan hati-hati dan mengambil keputusan dengan hati-hati juga, tidak hanya berdasarkan logika, tetapi juga dengan empati. Dalam dunia medis, terutama di lingkungan yang religius, pendekatan yang efektif itu pendekatan yang tidak kaku dan memaksa. Dengan demikian, pengobatan antara praktik medis dan keyakinan agama bisa dijembatani dengan dialog, pengertian, dan saling menghargai. Cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.